Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Dian Oktavina. Saya dari program PPG Angkatan 2020, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan ke-1 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi kelas 8 semester 2 KD 3.10 Sistem Ekskresi pada Manusia. Kompetensi inti yang ingin dicapai diantaranya sebagai berikut. Kompetensi dasar materi sistem ekskresi pada manusia, yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia, memahami gangguan pada sistem ekskresi, serta upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Untuk indikator pencapaian kompetensi antara lain, yang pertama, menganalisis organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Yang kedua, membandingkan fungsi sistem ekskresi. Yang ketiga, menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, paru-paru, hati, dan kulit. Yang keempat, menganalisis kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Yang kelima, memilih berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi sistem ekskresi pada manusia, diharapkan pertama, peserta didik akan dapat menganalisis organ-organ penyusun sistem ekskresi pada manusia. Kedua, membandingkan fungsi sistem ekskresi pada manusia. Ketiga, peserta didik akan dapat menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi pada organ ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Keempat, peserta didik dapat menganalisis kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi dengan benar. Yang kelima, peserta didik dapat menuliskan berbagai pola hidup untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Tubuh memiliki mekanisme untuk membuang sampah-sampah yang tidak dibutuhkan. Pembuangan zat sisa dari dalam tubuh ditunjukkan pada berbagai proses, antara lain pengeluaran keringat, pengeluaran urin, pengeluaran gas karbon dioksida dan air, serta pengeluaran urea dan cairan empedu. Mengapa zat sisa ini perlu dibuang? Ternyata zat sisa-sisa metabolisme ini dapat meracuni tubuh jika tidak dikeluarkan. Pengertian sistem ekskresi. Sistem ekskresi adalah salah satu mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme ini bersifat racun bagi tubuh jika tidak dikeluarkan. Secara terus-menerus akan merusak berbagai organ dalam tubuh. Manusia memiliki 4 sistem ekskresi, di antaranya yaitu organ ginjal, organ kulit, organ paru-paru, dan organ hati. Ginjal merupakan alat pengeluaran sisa metabolisme dalam bentuk urin. Urin mengandung air, urea, dan garam mineral. Ginjal tersusun atas kulit ginjal, sumsum ginjal, dan rongga ginjal. Pada kulit ginjal terdapat nefron yang berfungsi sebagai alat penyaring darah. Korteks mengandung lebih kurang 1 juta nefron. 7 bagian nefron lengkap diantaranya yaitu 1 badan Malpighi, 2 kapsula Bowman, 3 glomerulus, 4 tubulus contortus proximal, kelima lengkung Henle,
6. Tubulus contortus distal. Yang ke-7 tubulus collectivus. Proses pembentukan urin terdapat 3 proses. Yang pertama yaitu filtrasi, terjadi di glomerulus. Yang kedua yaitu reabsorpsi, terjadi di tubulus contortus proximal. Yang ketiga yaitu augmentasi, terjadi di tubulus contortus distal. Pada proses filtrasi akan dihasilkan urin primer. Pada proses reabsorpsi terjadi atau terbentuk urin sekunder, sedangkan pada proses augmentasi terbentuk urin sesungguhnya. Selain sebagai alat ekskresi, kulit adalah organ pelindung yang menutupi seluruh permukaan tubuh. Kulit merupakan lapisan yang sangat tipis dan tebalnya hanya beberapa milimeter. Organ ini terdiri atas 3 lapisan, yaitu lapisan kulit ari atau epidermis, lapisan kulit jangat atau dermis, dan jaringan bawah kulit atau subkutan. Kulit ari tersusun atas 3 lapisan, yaitu lapisan tanduk atau stratum corneum. Yang kedua yaitu lapisan granula atau stratum granulosum. Yang ketiga yaitu stratum germinativum. Kulit jangat terletak di bawah lapisan kulit ari. Di dalam kulit jangat terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak, serta kantung rambut. Jaringan bawah kulit atau subkutan. Pada jaringan bawah kulit terdapat jaringan lemak atau adiposa, di mana jaringan lemak berfungsi untuk menumpuk lemak sebagai cadangan makanan dan menjaga suhu tubuh agar tetap hangat. Paru-paru. Selain sebagai alat pernafasan, paru-paru juga berfungsi sebagai alat pengeluaran. Zat yang dikeluarkan oleh paru-paru adalah karbon dioksida dan air yang dihasilkan dari proses pernafasan. Jadi, tugas paru-paru adalah mengeluarkan karbon dioksida dan air yang tidak digunakan lagi oleh tubuh. Jika tidak dikeluarkan, zat-zat tersebut akan menjadi racun. Organ ekskresi hati. Hati mengeluarkan empedu yang berupa cairan kehijauan, rasanya pahit, dan mengandung kolesterol serta garam-garam mineral, garam empedu, dan zat warna empedu yang disebut bilirubin dan biliverdin. Gangguan atau kelainan pada ginjal. Yang pertama, albuminuria. Tanda urin banyak mengandung albumin. Kemudian terjadi pembekakan berisi cairan pada daerah-daerah tertentu karena kurangnya kadar protein dalam darah. Penyebabnya yaitu kerusakan nefron. Cara mengatasi dengan asupan makanan seimbang. Yang kedua yaitu hematuria. Tandanya urin mengandung darah, menyebab peradangan pada ginjal. Cara mengatasi yaitu mengatasi penyebabnya. Penyakit nefrolithiasis. Tandanya urin sulit keluar karena tersumbat batu pada ginjal. Penyebab kadar kalsium terlalu tinggi dan dipercepat dengan infeksi dan penyumbatan saluran ureter. Cara mengatasi dengan operasi laser. Yang keempat yaitu nefritis. Tanda radang ginjal bagian nefron. Penyebab infeksi bakteri Streptococcus. Cara mengatasi dengan minum antibiotik. Selanjutnya gagal ginjal.
Tandanya meningkatnya kadar urea dalam darah. Penyebab nefritis atau radang ginjal. Cara mengatasi yaitu dengan cuci darah. Kemudian ada diabetes insipidus. Tandanya meningkatnya jumlah urin. Penyebab kekurangan hormon ADH. Cara mengatasi terapi hormon. Berikutnya yaitu diabetes mellitus. Penyebabnya kadar glukosa darah melebihi normal. Penyebab kekurangan hormon insulin. Cara mengatasi terapi hormon insulin. Berikutnya yaitu uremia, tandanya yaitu keracunan, sakit kepala, mual, muntah, sukar nafas, dan gatal-gatal. Penyebab radang ginjal atau gagal ginjal. Cara mengatasi pembersihan racun. Gangguan pada kulit. Yang pertama yaitu eksim, tandanya kemerahan dan gatal bersisik. Biasanya pada wajah, lutut, tangan, dan kaki. Penyebab infeksi bakteri. Cara mengatasi bisa menggunakan salep atau krim yang mengandung kortikosteroid atau hidrokortisol, krim pelembab. Kemudian yang kedua yaitu skabies atau kudis. Tandanya ruam merah. Penyebab tungau kudis. Yang ketiga yaitu jerawat. Tandanya kulit berbintil-bintil merah, mengeras. Penyebab yaitu penyumbatan saluran folikel rambut dan pori-pori kulit. Cara mengatasi, kurangi stres, menjaga kebersihan kulit. Berikutnya yaitu biduran. Tanda penebalan kulit dengan rasa panas dan gatal. Penyebab alergi. Cara mengatasi, menghindari penyebab alergi. Gangguan fungsi hati. Di antaranya yang pertama penyakit kuning, tandanya perubahan warna kulit dan putih mata menjadi kuning. Penyebabnya yaitu virus. Cara mengatasi dengan minum temulawak. Yang kedua yaitu sirosis hati. Tanda yaitu terjadi pengerasan pada hati. Penyebab malnutrisi. Cara mengatasi mengurangi konsumsi lemak. Yang ketiga yaitu hepatitis. Tanda seperti sakit flu, sakit kuning, dan diare. Urin menjadi kecoklatan seperti air teh. Penyebab virus. Cara mengatasi dengan vaksinasi. Gangguan fungsi paru-paru. Yang pertama asfiksi. Tanda pengangkutan oksigen ke jaringan terganggu, pernafasan berhenti. Penyebab tenggelam, emfisema, keracunan karbon monoksida. Mengatasi, cara mengatasinya mengeluarkan air dari paru-paru. Yang kedua yaitu emfisema. Tandanya paru-paru membesar, sesak nafas lama. Penyebab pembuluh darah terisi karbon dioksida, elastisitas paru-paru hilang. Cara mengatasi yaitu antibodi, hindari asap rokok. Yang ketiga yaitu bronkitis. Tandanya yaitu demam, batuk berdahak, sesak nafas ketika olahraga. Penyebabnya yaitu infeksi bakteri, virus, dan rokok. Cara mengatasi dengan minum antibiotik. Berikut upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Yang pertama, konsumsi air putih yang cukup. Yang kedua, mengatur pola makan. Ketiga, istirahat yang cukup. Yang keempat, rajin berolahraga. Yang kelima, tidak merokok dan minum alkohol. Berikut disajikan 2 soal, kalian kerjakan. Yang pertama, apa yang kamu ketahui tentang sistem ekskresi? Kemudian yang kedua, kalian menjelaskan fungsi sistem ekskresi, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Demikian akhir presentasi saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.